Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada tanggal 7 September 2023. Sebelum kita memulai renungan malam kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan dan hidup kami, syukur dan terima kasih atas apa yang boleh kami terima dan alami sepanjang hari ini. Kami mohon berkatilah kami selalu dengan roh kebijaksanaan, agar kami mampu mengenal kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan malam ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 9 sampai 14. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, dan yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan malam ini saya beri judul, Hikmat Allah akan membuat kita tekun dan sabar untuk menanggung segala sesuatu. Dalam hidup ini, tuntutan hidup dunia dan beratnya beban hidup membuat orang lebih memilih hikmat dunia yang menyenangkan dan membahagiakan meskipun bersifat sementara, daripada hikmat Allah untuk dapat mengenal kehendak Allah bagi hidup dunia dan hidup akhirat nanti. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita senantiasa mendoakan orang-orang Kolose dan juga mendoakan kita agar menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Menurut Paulus, dengan menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, maka hidup kita akan layak di hadapan Allah dan berkenan di hati Allah di dalam hal apapun. Kedua, hidup kita akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik serta bertumbuh dalam pekerjaan pengetahuan benar tentang Allah. Ketiga, hidup kita diperkuat oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Paulus juga mengajak orang-orang Kolose dan kita orang Kristen saat untuk mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah membuat kita layak mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Allah yang telah kita kenal kehendaknya itu akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan serta memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus Yesus, dan dalam Dia kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang Kristiani kita juga diminta Paulus agar membangun hidup seperti orang-orang Kolose, yakni pertama-tama harus mengenal kehendak Allah agar hidup kita berbuah dalam segala hal yang baik. Ketika hidup tidak mau tahu dengan kehendak Allah, maka hidup kita sering melahirkan buah-buah tidak baik, seperti marah, dendam, benci, malas, masa bodoh, tidak menghormati orang lain, dan sering membuat keonaran dalam aneka nama dalam hidup bersama. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan yang dimanapun berada, hidup seperti ini adalah hidup yang tidak layak di hadapan Allah dan tidak berkenan di hati Allah. Maka konsekuensinya kita tidak akan memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, kami bersyukur untuk segala hikmat yang sudah kami peroleh darimu sepanjang hari ini.
Berkatilah kami dan juga istirahat malam kami hingga pagi yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan juga semua orang yang kita jumpai sepanjang hari ini dan istirahat malam kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.